Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bersholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada yang menyangka, sebuah dapur sederhana di rumah majikan Arab berubah menjadi saksi bisu penderitaan seorang TKW asal Indonesia. Ia terjebak dalam situasi sulit, dipaksa melayani dua pria sekaligus. Dan disinilah, kisah penuh air mata itu bermula. Apa yang terjadi di balik dapur itu? Sahabat semua, sebelum kita mulai kisah ini, mari kita sama-sama berdoa. Semoga setiap langkah kita selalu dalam lindungan Allah, diberi rezeki yang halal, kesehatan yang barokah, serta dipertemukan dengan orang-orang yang tulus menyayangi kita. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share, agar kami semakin semangat menghadirkan kisah-kisah penuh pelajaran hidup untuk kita semua. Namaku Sari, seorang perempuan sederhana dari Jawa Timur. Aku berasal dari keluarga miskin, dengan ayah seorang petani kecil dan ibu pedagang sayur di pasar desa. Hidup kami pas-pasan, kadang makan seadanya, kadang juga berhutang ke warung tetangga. Aku punya dua adik yang masih sekolah, dan sebagai anak sulung, aku merasa wajib membantu meringankan beban orang tua. Sejak lulus SMP, aku sebenarnya ingin melanjutkan sekolah. Tapi kondisi ekonomi memaksaku bekerja. Berbagai pekerjaan pernah aku jalani, mulai dari buruh cuci di rumah tetangga, sampai jadi penjaga warung kecil. Namun semua itu tidak pernah cukup. Hingga suatu hari, seorang tetangga pulang kampung dari Arab. Dia bercerita kalau bekerja sebagai TKW bisa menghasilkan uang banyak, bahkan bisa membangun rumah. Dari situlah pikiranku berubah. Aku pun memutuskan untuk mendaftar ke sebuah agen penyalur tenaga kerja. Prosesnya panjang, mulai dari pelatihan bahasa Arab dasar, tata cara membersihkan rumah, memasak masakan Timur Tengah, sampai aturan-aturan bekerja di negeri orang. Awalnya aku semangat, karena terbayang gajiku bisa membantu keluarga. Tapi di balik itu, ada rasa takut yang sulit kuungkapkan. Hari keberangkatan pun tiba. Bandara terasa asing bagiku, ribuan kilometer jauhnya dari rumah. Aku menangis diam-diam, menahan perih di dada saat berpamitan pada ibu dan ayah. Mereka hanya berpesan, "Sabar ya, nak, jangan lupa sholat. Jaga dirimu baik-baik di negeri orang." Pesan itu terus terngiang di telingaku sepanjang perjalanan. Setibanya di Arab, aku dijemput seorang pria yang mengaku utusan dari majikan. Dia membawaku ke sebuah rumah besar berwarna putih dengan pagar tinggi. Dari luar, rumah itu tampak megah, tapi entah mengapa aku merasa ada hawa dingin yang menusuk. Di dalam rumah, aku bertemu dengan seorang wanita tua, istri majikan pertama. Dia memandangku dari ujung kaki sampai kepala, seakan sedang menilai barang dagangan. Hari-hari pertamaku terasa berat. Aku bekerja dari pagi hingga larut malam. Membersihkan rumah yang luas, mencuci pakaian, menyiapkan makanan, semuanya kulakukan sendiri. Dapur menjadi tempat favoritku, bukan karena nyaman, tapi karena hanya di sanalah aku bisa menghela napas, menenangkan diri sebentar dari tatapan tajam majikan. Namun, semakin hari aku mulai menyadari ada yang janggal. Dua pria seringkali mengawasiku dengan pandangan aneh. Yang satu adalah majikanku sendiri, seorang pria berusia sekitar 50-an. Satunya lagi adalah adiknya, pria lebih muda, tapi sama-sama memandangku dengan cara yang membuatku tidak nyaman. Setiap kali aku berada di dapur, mereka selalu punya alasan untuk datang. Entah pura-pura mengambil air, mencari makanan, atau sekadar berdiri di pintu sambil menatap. Aku berusaha mengabaikan, berpura-pura sibuk dengan pekerjaan. Tapi batinku mulai resah. Aku tahu ada sesuatu yang sedang mereka rencanakan. Dan sejak malam itu, dapur yang biasanya hanya menjadi tempat memasak, berubah menjadi saksi bisu penderitaan yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Hari-hari di rumah majikan semakin terasa panjang. Pagi-pagi sekali, sebelum matahari terbit, aku sudah harus bangun. Pertama-tama menyiapkan teh hangat untuk majikan, lalu mulai membersihkan seluruh rumah yang luasnya hampir seperti gedung sekolah di kampungku. Lantai marmer harus berkilau, karpet mahal harus disedot debu dengan hati-hati, dan perabotan perak harus digosok hingga berkilat. Aku melakukan semua itu sendirian. Tidak ada teman untuk berbagi cerita, tidak ada orang yang bisa diajak sekadar berbicara. Suara yang paling sering kudengar hanyalah derit pintu, derap langkah majikan, dan dengungan mesin penghisap debu.
Kadang-kadang, aku bahkan merasa rumah ini terlalu besar untuk satu orang sepertiku. Setiap sudut seperti mengawasi, setiap dinding seolah menyimpan rahasia. Satu-satunya tempat yang membuatku bisa sedikit bernapas adalah dapur. Ruangan itu tidak sebesar ruang tamu, tapi bagiku, dapur adalah ruang pelarian. Di sanalah aku memasak nasi, menumis sayuran, menggoreng ayam, atau membuat roti pipi khas Arab. Di sela-sela hiruk-pikuk pekerjaan, aku sering duduk sebentar di kursi kayu kecil dekat jendela, menatap keluar, meski yang terlihat hanya dinding tetangga. Di dapur itulah aku sering menangis diam-diam. Saat bawang yang kupotong membuat mataku perih, aku biarkan air mata jatuh seakan-akan penyebabnya hanyalah bawang. Padahal, sebenarnya hatiku yang terasa perih, rindu keluarga, rindu suara ibu yang menegurku lembut, atau tawa adik-adikku yang riang. Namun, semakin lama aku tinggal di rumah itu, semakin terasa aneh. Dua pria yang kuceritakan di awal, majikanku dan adiknya, entah mengapa sering sekali mondar-mandir ke dapur. Awalnya aku mengira mereka memang butuh sesuatu, mengambil air minum atau sekadar melihat apa yang kumasak. Tapi lama-kelamaan, alasannya semakin tidak masuk akal. Kadang mereka hanya berdiri di pintu, bersandar sambil menatapku. Kadang mereka masuk, membuka kulkas, lalu pergi tanpa mengambil apapun. Dan yang membuatku makin resah, tatapan mereka bukanlah tatapan biasa. Ada sesuatu di balik mata itu, sesuatu yang membuat bulu kuduku berdiri. Aku mencoba mengalihkan perhatian dengan sibuk bekerja. Saat mereka datang, aku pura-pura tidak melihat, seakan terlalu fokus pada panci atau wajan. Aku tidak berani menatap balik, karena aku tahu, sekali saja aku menatap, mereka akan semakin berani. Rasa takutku semakin menjadi saat kejadian itu terjadi. Suatu sore, setelah membersihkan ruang tengah, aku masuk ke dapur untuk menyiapkan makan malam. Aku sedang memotong daging ayam, pisau di tanganku berkilat terkena cahaya lampu. Tiba-tiba, aku mendengar suara pintu dapur ditutup dengan keras. Aku menoleh, ternyata majikanku berdiri di sana. Dia tersenyum tipis, lalu melangkah masuk perlahan. Jantungku berdegup kencang. Aku buru-buru menunduk, melanjutkan pekerjaanku, seakan tidak menyadari kehadirannya. Tapi kemudian, adiknya juga datang. Kini aku benar-benar merasa terkepung. "Apa yang kau masak?" tanya majikanku dengan suara berat. Ayam, Tuan," jawabku terbata-bata. Dia hanya tersenyum, lalu mendekat. Adiknya berdiri di belakangnya, menatapku dari ujung kaki sampai kepala. Aku bisa merasakan udara di dapur menjadi semakin sesak. Bau bawang dan minyak panas yang biasanya menenangkan, kini berubah jadi pengap dan menyesakkan dada. Aku ingin keluar, tapi pintu sudah tertutup, dan mereka berdiri di antara aku dan jalan keluar. Aku mencoba menguatkan diri. Kupegang pisau lebih erat, pura-pura fokus mengiris daging. Tapi tanganku bergetar. Mereka semakin dekat, hingga aku bisa merasakan napas mereka di belakangku. Detik-detik itu terasa seperti mimpi buruk yang nyata. Aku hanya bisa menunduk, berdoa dalam hati, berharap ada seseorang yang tiba-tiba masuk dan menghentikan semuanya. Tapi rumah sedang sepi. Istri majikan pergi berkunjung ke rumah kerabatnya. Hanya ada kami bertiga di rumah itu. Dan saat itulah aku menyadari, dapur bukan lagi tempat perlindunganku. Dapur kini berubah menjadi ruangan yang menakutkan, ruang di mana aku benar-benar sendirian menghadapi dua pria yang tatapannya membuatku tak bisa bernapas. Malam itu aku tidak bisa tidur. Bayangan kejadian di dapur terus menghantui. Aku tahu sesuatu yang buruk akan segera terjadi. Dan benar saja, pada malam berikutnya, saat aku sedang membersihkan piring, pintu dapur tiba-tiba terkunci dari luar. Aku terpaku. Suara kunci diputar dari luar membuat jantungku serasa berhenti berdetak. Siapa yang menguncinya? Untuk apa? Aku menahan napas, berdiri kaku sambil menatap pintu yang kini tidak bisa kubuka. Aku sadar, inilah awal dari penderitaan yang sebenarnya. Malam itu, saat pintu dapur terkunci dari luar, tubuhku gemetar hebat. Aku berusaha memutar gagang pintu berulang kali, tapi tetap tidak bisa terbuka. Degup jantungku terdengar jelas di telingaku sendiri. Aku menoleh ke sekeliling, mencari kemungkinan jalan keluar lain, tapi tidak ada.
Dapur hanya punya satu pintu dan satu jendela kecil dengan teralis besi. Aku mencoba menenangkan diri. Mungkin salah satu majikan menguncinya tanpa sengaja, pikirku. Tapi kata-kata itu hanya penghiburan kosong. Suasana terlalu senyap, terlalu janggal untuk sekadar kebetulan. Tak lama kemudian, suara langkah kaki terdengar mendekat. Langkah itu berat, pelan, tapi pasti. Aku langsung tahu, itu suara majikanku. Pintu terkunci dari luar, tapi suara kunci diputar kembali. Daun pintu terbuka perlahan, dan di sana berdiri sosok pria parubaya dengan sorot mata yang sulit ku terjemahkan. Senyumnya tipis, seolah menyimpan maksud tertentu. "Apa yang kau lakukan di sini sendirian?" tanyanya dengan nada yang dibuat-buat. Aku gugup, tanganku masih memegang lap kotor. "Saya hanya membersihkan piring, Tuan," jawabku terbata. Dia melangkah masuk, menutup pintu kembali. Kini kami berdua terjebak di dapur sempit itu. Suasana begitu mencekam. Aku mundur perlahan, hingga punggungku menempel pada lemari. Jantungku berdetak kencang, keringat dingin mulai membasahi pelipis. "Jangan takut," katanya pelan, "aku hanya ingin bicara." Namun, nada suaranya tidak meyakinkan. Setiap kata terdengar seperti jebakan. Ia semakin mendekat, tangannya hampir menyentuh lenganku. Aku refleks mundur, mencoba menghindar, tapi tidak ada ruang lagi. Saat itu, aku merasakan pintu kembali terbuka. Dan di sanalah, adiknya muncul. Tubuhnya lebih muda, lebih tegap, dan sorot matanya jauh lebih berani. Ia menatapku dari atas ke bawah, lalu menutup pintu rapat-rapat. Kini aku terkepung oleh dua pria sekaligus. Tanganku spontan meraih pisau kecil di atas meja, satu-satunya benda yang bisa kujadikan senjata. Aku genggam erat-erat, meski aku tahu tenagaku tidak sebanding dengan mereka. "Aku tidak mau masalah," kataku dengan suara bergetar, mencoba menahan air mata. "Biarkan aku bekerja saja." Mereka saling pandang, lalu tertawa kecil. Tawanya menambah rasa takutku. Majikan mendekat lebih dulu, tangannya meraih bahuku. Aku menepis, berusaha menjauh. "Tolong, jangan, Tuan," suaraku parau, hampir hilang ditelan rasa panik. Tapi semakin aku memohon, semakin mereka menekan. Adik majikan menutup jalanku ke pintu, sementara majikan utama terus mendekat dari depan. Tubuhku terjepit di antara meja dapur dan dua pria itu. Aku menggenggam pisau erat-erat, mencoba menakuti mereka. "Kalau kalian mendekat lagi, aku akan melawan." Namun, suara gemetar dan tubuh lemahku membuat ancaman itu terdengar rapuh. Mereka tahu aku tidak benar-benar berani melukai. Majikan menatap pisau di tanganku, lalu tersenyum dingin. "Letakkan. Kau tidak mau memperburuk keadaan, bukan?" katanya dengan nada menekan. Aku hanya bisa menahan napas. Air mata mulai jatuh tanpa kusadari. Aku terjebak. Dapur yang selama ini menjadi ruangku untuk menenangkan diri, kini berubah menjadi ruang penyiksaan batin. Setiap detik di sana terasa seperti mimpi buruk yang panjang. Dan sejak malam itu, aku tahu, tidak ada lagi tempat aman bagiku di rumah itu. Setiap kali aku melangkah ke dapur, selalu ada ketakutan baru menungguku. Kadang hanya tatapan, kadang sentuhan yang pura-pura tidak sengaja, kadang bisikan di telinga yang membuat bulu kuduku berdiri. Aku mencoba melawan dengan diam, dengan doa, dengan air mata. Tapi semakin aku diam, semakin besar pula tekanan yang mereka lakukan. Dan aku sadar, badai yang lebih besar sedang menunggu di depan. Hari-hari setelah kejadian itu terasa semakin berat. Setiap kali melangkah ke dapur, tubuhku otomatis merinding. Bukan lagi aroma bawang tumis atau wangi roti panggang yang menemaniku, melainkan rasa was-was, rasa takut yang selalu menghantui. Aku tahu, kapan saja mereka bisa masuk, kapan saja mereka bisa menutup pintu dan menjebakku. Aku mencoba menghibur diriku sendiri dengan doa, dengan mengingat pesan ibu, "Sabar ya, nak, jangan lupa sholat." Tapi kesabaran itu semakin diuji ketika kenyataan pahit benar-benar terjadi. Malam itu, rumah terasa sunyi. Istri majikan sedang pergi ke rumah keluarganya, anak-anak tidak ada di rumah. Hanya ada aku, majikan, dan adiknya. Aku sedang sibuk membersihkan panci besar setelah memasak makan malam.
Tiba-tiba, pintu dapur tertutup rapat. Aku menoleh. Majikanku berdiri di sana, menatapku dengan sorot mata tajam. Detik berikutnya, adiknya ikut masuk, menutup pintu dan mengunci dari dalam. Tubuhku langsung kaku, tanganku gemetar, panci yang kupegang hampir terlepas. "Kenapa terlihat takut?" tanya majikanku dengan nada dingin. Aku menunduk, berusaha menghindari tatapannya. "Saya hanya ingin bekerja, Tuan," jawabku lirih. Tapi mereka tidak peduli. Langkah mereka semakin dekat. Aku mundur hingga punggungku menempel pada meja dapur. Di atas meja itu ada pisau, tapi aku tidak lagi punya keberanian untuk mengangkatnya. Tenagaku habis oleh rasa takut. Mereka berdua mengepungku, tubuhku terjepit di antara lemari dan meja. Aku berusaha menepis tangan majikan ketika dia mencoba meraih lenganku. Aku berteriak kecil, tapi siapa yang akan mendengar? Rumah besar itu kosong, hanya ada kami bertiga. "Jangan, Tuan, tolong." Suaraku parau, hampir tidak terdengar. Namun, mereka semakin menekan. Dapur itu menjadi saksi bisu penderitaanku malam itu. Meja kayu yang biasanya kugunakan untuk menyiapkan adonan roti, kini menjadi sandaran tubuhku yang lemas. Panci, wajan, sendok, semua benda di sekitarku seakan menyaksikan bagaimana harga diriku dipaksa runtuh. Air mataku jatuh deras, bercampur dengan sisa air cucian piring di lantai. Aku ingin berteriak sekuat tenaga, tapi suaraku tertahan oleh rasa takut. Aku hanya bisa berdoa dalam hati, memohon pertolongan dari Tuhan agar semua ini segera berakhir. Waktu terasa berhenti. Detik-detik berjalan lambat, tapi perasaan sakit, malu, dan hancur bercampur jadi satu. Malam itu, aku merasa seluruh duniamu runtuh. Sejak kejadian itu, dapur benar-benar berubah bagiku. Setiap kali aku melangkah ke sana, seakan aku kembali ke malam itu. Tanganku gemetar saat memegang sendok. Mataku panas setiap kali menatap meja kayu itu. Semua benda seolah menyimpan kenangan kelam yang tidak bisa kuhapus. Lebih buruknya lagi, itu bukanlah kejadian sekali. Mereka mengulanginya. Kadang saat siang hari ketika rumah sepi, kadang malam ketika semua penghuni lain tidur. Selalu di dapur. Selalu dengan alasan seolah-olah aku tidak punya jalan keluar. Aku mulai kehilangan semangat hidup. Tidurku tidak nyenyak, tubuhku lelah, pikiranku kacau. Setiap hari aku hanya bisa menunggu waktu berlalu, berharap ada mukjizat yang membebaskanku. Namun di balik semua itu, aku mulai menumbuhkan tekad kecil. Tekad untuk tidak selamanya menjadi korban. Aku tidak tahu bagaimana caranya, tapi aku berjanji pada diriku sendiri, suatu hari aku akan keluar dari rumah itu. Aku akan menemukan jalan, meski harus melewati banyak risiko. Dan tekad itu semakin kuat ketika aku sadar, rahasia kelam di dapur itu tidak akan bisa kusembunyikan selamanya. Sejak malam-malam kelam itu, aku merasa hidupku bukan lagi milikku. Setiap hari aku seperti mayat hidup, hanya bergerak karena dipaksa keadaan. Aku bekerja seperti biasa, menyapu, mencuci, memasak, tapi jiwaku hampa. Senyumku hilang, mataku sering sembab, tubuhku semakin kurus. Yang membuatku bertahan hanyalah tekad kecil di hati, aku harus mencari jalan keluar. Tapi aku sadar, aku tidak bisa sembarangan. Di negeri orang, tanpa keluarga, tanpa sahabat, tanpa siapapun yang bisa kupercaya, satu langkah salah bisa berakibat fatal. Akhirnya, aku menemukan satu cara untuk meluapkan rasa sakitku, menulis. Di dapur, aku menemukan buku catatan kecil yang sudah lusuh. Awalnya buku itu dipakai untuk mencatat daftar belanja, tapi diam-diam aku mulai mengisinya dengan cerita penderitaanku. Setiap malam setelah semua pekerjaan selesai, aku menulis diam-diam di sudut dapur. Aku menulis tentang bagaimana mereka memperlakukan aku, bagaimana aku dipaksa, bagaimana dapur ini menjadi saksi bisu setiap kejadian. Air mataku sering menetes di atas halaman buku itu. Tulisan tanganku bergetar, tinta kadang melebar. Tapi menulis membuatku sedikit lega, seakan aku sedang berbicara dengan seseorang yang bisa mendengarkan tanpa menghakimi. Aku menyembunyikan buku itu di tempat yang kupikir aman, di balik tumpukan karung beras di pojok dapur. Setiap kali aku merasa hampir gila, aku akan diam-diam membuka buku itu, membaca ulang,
dan menuliskan kejadian-kejadian baru. Namun, rahasia tidak bisa selamanya disembunyikan. Suatu siang, ketika aku sedang mencuci piring, istri majikan tiba-tiba masuk ke dapur. Aku tidak menyadari dia datang, sampai aku mendengar suara langkahnya yang cepat dan berat. Saat aku menoleh, matanya langsung tertuju ke tumpukan karung beras. Tangannya menyibak karung itu, dan jantungku serasa berhenti. Buku catatan kecilku berada di tangannya. "Ini apa?" tanyanya dengan nada tinggi. Aku panik. Tanganku langsung gemetar, tubuhku terasa lemas. Aku ingin merebut buku itu, tapi tidak berani. Aku hanya bisa menunduk, berharap dia tidak membukanya. Tapi harapanku hancur. Dia membuka halaman demi halaman, membaca isinya. Wajahnya berubah pucat, lalu memerah karena marah. Matanya melebar, napasnya memburu. Kau menulis semua ini?" bentaknya. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Air mataku jatuh begitu saja. Dia membaca lebih jauh, semakin banyak kenyataan pahit yang terbuka di depan matanya. Semua tentang suaminya, tentang adik suaminya, tentang apa yang mereka lakukan padaku, semua tertulis jelas di sana. Suara bentakan terdengar keras di seluruh rumah. Saya tidak percaya. Suami saya melakukan ini? Pertengkaran pun pecah. Suara istri majikan menggelegar, menyebut nama suaminya dengan penuh kemarahan. Aku mendengar pintu dibanting, gelas pecah, dan teriakan yang membuat tubuhku bergetar. Majikan dan adiknya berusaha membela diri, mengatakan aku berbohong. Tapi bagaimana mungkin aku bisa mengarang semua itu dengan detail? Tulisan tanganku, air mataku yang menodai halaman, semua menjadi bukti nyata. Hari itu rumah megah itu tidak lagi tenang. Aku melihat istri majikan menatapku dengan mata penuh amarah bercampur kecewa. Bukan padaku, melainkan pada suaminya. Malamnya, aku dipanggil. Suasana hening, hanya suara detik jam yang terdengar. Majikanku duduk dengan wajah muram, adiknya menunduk, sementara istrinya menatapku tajam. "Kau harus pergi dari rumah ini," katanya dingin. Aku kaget, tubuhku lemas. "Pergi, Bu? Maksudnya, saya dipulangkan?" tanyaku hati-hati. "Ya, aku tidak bisa lagi melihat wajahmu di rumah ini. Kau akan segera dipulangkan ke Indonesia." Di satu sisi, aku merasa lega, akhirnya ada jalan keluar. Tapi di sisi lain, aku juga takut. Bagaimana proses kepulanganku? Apakah aku akan benar-benar dipulangkan? Atau justru dibuang begitu saja tanpa kepastian? Malam itu aku tidak bisa tidur. Perasaanku campur aduk antara lega, takut, dan cemas. Aku tidak tahu apa yang menungguku esok hari. Yang aku tahu, rahasia kelam yang selama ini tersembunyi di dapur akhirnya terbongkar. Dan sejak saat itu, jalan hidupku mulai berubah arah. Hari-hari setelah rahasia itu terbongkar terasa seperti berjalan di atas bara api. Rumah besar itu tidak lagi tenang. Suara pertengkaran antara majikan dan istrinya terus terdengar, kadang di ruang tamu, kadang di kamar. Aku hanya bisa berdiam di dapur, menunduk, tidak berani keluar kecuali dipanggil. Setiap kali bertemu tatapan istri majikan, tubuhku gemetar. Dia menatapku dengan mata penuh luka, campuran amarah, kecewa, dan rasa malu. Aku tahu, di balik tatapan itu, bukan aku yang benar-benar ia benci. Tapi aku adalah cermin yang memperlihatkan pengkhianatan suaminya. Dan itu cukup membuatnya ingin menyingkirkanku secepat mungkin. Beberapa hari kemudian, aku diberitahu bahwa aku akan dipulangkan. Tidak ada perpisahan hangat, tidak ada uang tambahan seperti janji manis agen ketika aku berangkat dulu. Aku hanya diberi satu koper kecil berisi pakaian, lalu diantar ke kantor agen di kota. Sepanjang perjalanan, aku duduk diam di mobil. Jantungku masih berdebar, seakan tidak percaya aku benar-benar meninggalkan rumah itu. Aku menatap jalanan Arab yang gersang, bangunan-bangunan tinggi yang dingin, dan langit yang tampak jauh tanpa rasa hangat. Di dalam hati, aku berdoa sungguh-sungguh. Semoga ini benar-benar akhir dari penderitaanku. Di kantor agen, proses pemulanganku dipercepat. Aku hampir tidak sempat bernapas. Dalam hitungan hari, aku sudah berada di bandara, menunggu pesawat yang akan membawaku pulang ke Indonesia. Saat pesawat lepas landas,
air mataku jatuh deras. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, aku merasa ada harapan. Sesampainya di tanah air, aku sujud syukur. Aku mencium bumi pertiwi, merasakan udara lembab yang berbeda dengan gurun Arab. Semua penderitaan yang kualami seakan luruh bersama air mata yang tak henti mengalir. Ketika aku pulang ke kampung, keluargaku menyambut dengan tangis haru. Mereka tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di sana. Aku hanya bisa berkata bahwa bekerja di negeri orang tidak semudah yang dibayangkan. Aku tidak sanggup menceritakan seluruh luka itu. Biarlah dapur di rumah majikan menjadi saksi bisu yang tidak pernah bisa berbicara. Namun, di balik semua luka, aku belajar banyak hal. Aku belajar bahwa kesabaran memang berat, tapi selalu ada akhir. Aku belajar bahwa setiap air mata yang jatuh pasti akan diganti dengan kekuatan baru. Dan yang terpenting, aku belajar bahwa tidak semua janji manis tentang hidup enak di luar negeri benar adanya. Kini aku memilih jalan berbeda. Aku tidak lagi ingin mengejar kekayaan dengan cara yang membahayakan diriku. Aku lebih menghargai kebersamaan dengan keluarga, meski hidup sederhana. Karena pada akhirnya, pulang dengan selamat jauh lebih berharga daripada harta melimpah tapi penuh luka. Untuk semua yang mendengarkan kisahku, aku hanya ingin berpesan. Jangan pernah menyerah pada keadaan. Seberat apapun ujian, selalu ada jalan keluar. Jika kamu sedang terjebak dalam penderitaan, percayalah, doa dan kesabaran akan menuntunmu menuju cahaya. Dan untuk semua saudara kita yang sedang berjuang di negeri orang, semoga Allah selalu melindungi kalian, memberi kekuatan, dan mengembalikan kalian ke tanah air dengan selamat. Amin.